Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Bawor. Wow, kisah dari Nirmala yang selalu ditunggu-tunggu ya teman-teman ya. Dan ada apalagi nih, misteri apalagi yang akan dipecahkan oleh Bawor dan Tigor dalam kisah kali ini. Tapi sedikit kisi-kisi teman-teman ya. Dalam episode kali ini Tigor akan mendapatkan senjata gaib barunya. Wow, pastinya makin seru ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Teror kuntilanak di kampung Tanah Merah. Kisah Bawor. Siang itu, dapur restoran bintang laut begitu kacau. Saat meja-meja di restoran sudah hampir penuh, hanya menyisakan meja di ruang VIP saja. Tiba-tiba, datang serombongan besar pejabat yang datang untuk rapat sekaligus makan siang. Bawor dan Tigor yang baru tiba tadi pagi langsung bekerja, tidak sempat beristirahat karena ada satu karyawan yang tiba-tiba izin cuti karena anaknya sakit parah. Tampak beberapa kali Tigor dan Bawor menguap karena sangat mengantuk, terutama Tigor yang beberapa hari terakhir ini mengalami gangguan sulit tidur. Satu persatu makanan mulai dikeluarkan. Kertas pesanan yang menempel di meja stainless mulai berkurang. Jam 3 sore, dapur mulai sepi. Karyawan shift 2 mulai berdatangan dan sebagian karyawan shift 1 juga sudah bersiap pulang. Bawor, Tigor, hari ini libur ya. Shift 2 ada 2 orang yang sakit, ucap Rizal, salah satu karyawan senior. Lembur? Sampai jam berapa ya bang? Sampai jam 6 aja. Gue kemarin long shift, lu berdua gantiin gue dulu sampai jam 6. Nah nanti jam 6 gue turun masuk lagi. Siap lah bang Rizal, aman. Kau tidurlah dulu daripada nanti kau tumbang, ucap Tigor santai meski dirinya sendiri juga lelah. Tetapi melihat wajah Rizal yang tampaknya sudah sangat kelelahan membuat Tigor tidak tega. Rizal akhirnya mengangguk dan naik ke tempat istirahat karyawan yang berada di lantai 3. Sementara itu, setelah Rizal meninggalkan dapur, Bawor mencolek lengan Tigor. Bang, lu kok ngeyain aja sih? Kita kan juga capek bang, habis perjalanan jauh. Alamak, Sang, kau itu gak lihat si Rizal? Matanya udah hitam kayak mata pandor. Itu kalau dia gak tidur, bisa nanti ketiduran waktu lagi masak, Wor. Ya iya bang, tapi kan yang lain juga ada bang. Kau kalau gak mau lembur, pulang saja sana, Wor. Palak kali palaku. Siapa juga yang gak mau lembur? Dah, kau dari tadi itu ngoceh-ngoceh aja kayak cewek. Lu tuh bang, yang ngoceh-ngoceh kayak cewek, lagi PMS ya bang. Tigor menghela nafas panjang dan mengusap wajahnya dengan kasar. Udah lah Wor, mau ambil minum dulu. Palak kali palaku ini. Ya bang, sana lu minum dulu biar seger. Siapa tahu hati lu nanti jadi ikut adem. Tigor mengangguk dan melepas celemeknya sebelum pergi ke bar minuman yang berada di lantai 2 restoran. Sementara itu, Bawor menghela nafas panjang. Ada sedikit penyesalan di hatinya karena membantah Tigor. Tidak seharusnya dia melakukan itu karena dia tahu jika Tigor sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya Bawor kembali ke meja di mana printer orderan berada. Ada beberapa pesanan masuk. Dia pun segera menyiapkan bahan-bahan yang akan dimasak. Tak berselang lama, ada beberapa pesanan lagi yang masuk. Bawor kembali menyiapkan semuanya.
Kesibukan di dapur membuat Bawor merasa waktu berjalan cepat. Jam 6 sore, pintu dapur terbuka. Rizal berjalan masuk dengan wajah yang lebih segar. "Bawor, Tigor, kalian boleh pulang sekarang," ucap Rizal kepada Bawor dan Tigor. "Siap, Bang. Oh iya, Bang. Itu udang saus padang meja 6 nanti jadinya dibungkus saja. Dikeluarinnya jam setengah 7 ya, Bang. Pakai aman." Bawor dan Tigor meninggalkan dapur, kemudian pergi ke loker karyawan untuk mengambil barang. Setelahnya, mereka absen kepulangan. Bawor menghentikan langkahnya di parkiran motor khusus karyawan. "Bang, lu lapar gak, Bang?" "Enggak, Akur." "Yakin, Bang? Kan lu dari siang belum makan, cuma minum doang tadi. Masih yang gak lapar?" "Gak tahu lah, Wur. Perutku ini memang gak lapar, Wur." Bawor mengusap perutnya yang keroncongan. "Bang, gimana kalau kita makan dulu? Gue udah lapar ini. Makan dulu ya, Bang. Ntar takutnya asam lambung gue kumat lagi." Tigor menghela nafas panjang. Ya sudah lah. Ayo makan. Mau makan apa kau?" "Makan nasi goreng babe gimana, Bang?" Tigor mengangguk tanpa berkata-kata. Dia mengeluarkan kunci motornya. Kedua pemuda itu melaju ke warung nasi goreng babe yang tidak begitu jauh dari restoran bintang laut. Setibanya di sana, ternyata warung nasi goreng babe tidak buka. "Tutup, Pur. Mau makan apa kau?" "Aduh, apa ya? Makan pecel ayam aja, Bang." Tigor kembali mengangguk dan melajukan sepeda motornya ke warung pecel ayam langganan mereka. "Bang, pesan nasi 2, ayam yang bagian paha 4 potong," pesan Bawor kepada penjaga warung. "Pahanya mau kiri semua apa campur sama kanan?" "Alamak, Zang, apel pula kau, Bang, sama pesananku." "Lah, Bang Tigor sama Bawor kan seminggu sekali makan di sini. Masa yang gapal sama pesanan kalian?" "Samain aja, Bang. Paha kiri semua, terus minum es teh tawar ya." "Siap, Bang Tigor, Bang Bawor, duduk dulu." Bawor dan Tigor mengangguk, kemudian duduk di kursi panjang. Sekitar 10 menit kemudian, pesanan mereka sudah datang semuanya. Bawor dan Tigor langsung menyerbunya tanpa banyak komentar. Setelah menghabiskan potongan paha ayam terakhir dan meneguk es teh tawarnya hingga tandas, Tigor tampak mengembuskan nafas panjang. Kurat lelah di wajahnya sedikit berkurang. Meskipun kantung matanya yang menghitam tetap tidak bisa disembunyikan. Melihat Bawor yang sedang sibuk membersihkan sisa sambal di jarinya dengan tisu, Tigor perlahan bangkit dari kursi panjang. "Sudah selesai kau makannya, Wur? Biar aku yang bayar semua ini." "Wah, gue salah, Bang. Biar gue aja yang bayar." "Alamak, pelit kali kau pikir abangmu ini. Kan kau tadi udah nemenin aku lembur gantiin si Rizal. Anggap sajalah ini upah karena kau nggak jadi pulang cepat tadi." Tigor kemudian melangkah mendekati meja kasir di bagian depan warung pecel ayam, tempat si penjaga warung sedang sibuk memotong kol. "Bang, berapa semuanya, Bang?" "Nasi 2, paha ayam 4, sama es teh tawarnya 2. Semuanya jadi 68.000, Bang Tigor." "Ini uangnya. Kembaliannya ambil aja lah buat uang tips." "Wah, beneran nih, Bang? Alhamdulillah, makasih banyak ya, Bang Tigor. Semoga rezekinya makin lancar dan mukanya cepat seger lagi. Kelihatannya pucat banget." Tigor hanya mengangguk pelan. Ia berjalan kembali ke arah parkiran motor, disusul oleh Bawor yang melangkah di belakangnya sambil menepuk-nepuk perutnya yang kini sudah kenyang. "Asik, sering-sering begini ya, Bang. Besok-besok kalau lu pusing lagi, ntar gue temenin makan pecel ayam lagi deh." "Gratisan tapi ya, soalnya kemarin gue juga habis lumayan banyak." "Banyak kali, Momor. Udah cepat naik kau. Aku udah gak tahan lagi nih, mau tidur. Kepala aku makin berat." Bawor pun langsung naik ke jok belakang. Mereka berdua langsung menuju kontrakan milik Haji Sabeni yang berada di Tanah Merah. Sekitar pukul 7 malam, motor metik yang dikendarai Tigor akhirnya berbelok memasuki gang sempit dan berhenti tepat di depan deretan kontrakan milik Haji Sabeni. Suasana lingkungan masih sangat ramai. Tanpa banyak bicara, Tigor langsung melangkah masuk ke dalam kamar dengan tubuh yang tampak begitu lunglai. Keduanya bergantian mandi karena tubuh yang terasa begitu gerah. Setelah tubuh mereka segar, rasa kantuk justru datang begitu cepat. Namun
Baru saja mereka memejamkan mata, sekitar 30 menit tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang cukup keras dari luar. Tok tok tok, tok tok tok. Assalamualaikum, Gor, udah pada balik belum? Mendengar suara yang sangat mereka kenali, Bawor yang posisinya tidur di dekat pintu langsung mengerjap matanya. Dia bangkit dengan malas sembari membetulkan posisi sarungnya. Waalaikumsalam. Ya Pak Haji, sebentar. Begitu pintu kayu itu terbuka, sosok Haji Sabeni berdiri tegap dengan setelan koko putih, sarung, dan peci hitam yang bertengger di kepalanya. Di tangan kanannya, ia memegang sebuah rantang kecil. Bener juga kata gua, lampu belum mati, berarti emang lu dapat balik. Bagaimana kondisi lu berdua? Gua mampir sekalian balik dari musola, mau mastiin lu berdua kagak ngapa-ngapa. Tigor yang tadinya berbaring perlahan ikut duduk di kasurnya. Ia memaksakan sebuah senyuman agar sang pemilik kontrakan tidak ikut cemas. Aman Pak Haji. Pak Haji, kami ini baik-baik aja, cuma kecapean sedikit aja. Tadi di dapur corner resto lagi ramai kali Pak Haji, tapi sekarang sudah segar setelah mandi. Ini pun kami sudah mau siap-siap tidur Pak Haji. Ya Pak Haji, tenang aja, kami berdua mas strong, badak luar dalam. Ini apaan Pak Haji? Baunya sedap amat ini. Dasar luar, giliran makanan aja langsung gesit. Entuh semur jengkol sama empal, sisa lauk di rumah. Bini gua sengaja nyuruh anterin kemari, biar lu berdua kagak usah nyari makan malam lagi. Ya udah, kalau emang lu pada berdua baik-baik aja, gua kagak mau ganggu. Udah tidur dah, jangan pada begadang nonton bola lagi lu. Siap Pak Haji, makasih banyak ya semurnya. Setelah Haji Sabeni pamit dan melangkah pergi, Bawor kembali menutup pintu kontrakan rapat-rapat. Dia menaruh rantang itu di atas meja kecil, lalu menengok ke arah Tigor. Namun, yang ia lihat justru membuat Bawor tertegun. Tigor sudah kembali merebahkan tubuhnya di kasur. Bawor meletakkan rantang pemberian Haji Sabeni di atas meja dengan pelan, berusaha tidak menimbulkan suara bising. Ia kemudian berjalan mendekati kasur lipatnya sendiri. Namun, begitu tubuhnya menyentuh kasur, sepasang mata Bawor mendadak terbuka lebar. Rasa kantuk yang teramat sangat yang menyerangnya sejak tadi tiba-tiba lenyap begitu saja, menguap entah kemana. Bawor menoleh ke arah kasur Tigor. Abangnya itu sudah tertidur dengan posisi menyamping membelakangi lampu. Namun, ada sesuatu yang membuat Bawor tidak jadi berbaring. Nafas Tigor terdengar sangat tidak teratur. Dada pemuda itu naik turun dengan cepat, lambat, lalu mendadak tertahan sejenak. Kedua tangan yang berada di atas bantal tampak mengepal begitu kuat hingga urat-urat di lengannya menonjol. Pelipis Tigor pun mulai dibasahi keringat dingin, padahal hawa di dalam kamar itu cukup sejuk. Bawor bangkit berdiri, melangkah tanpa alas kaki dengan sangat pelan mendekati kasur Tigor. Dia berjongkok di samping kepala sahabatnya itu. Insting Bawor mendadak menangkap gelombang energi di dalam ruangan ini. Sementara itu, kesadaran Tigor mendadak terlempar jauh ke dalam dimensi yang sama sekali asing. Rasa pusing yang menghimpit di kepalanya di dunia nyata kini sirna, tergantikan dengan rasa heran saat ia mendapati dirinya berdiri di tengah-tengah hutan belantara. Alamak Zang, di mana pula ini? Bukannya tadi aku lagi di kamar kontrakan sama si Bawor. Kok bisa aku mendadak terdampar di hutan rimba jam gini? Tigor terbelalak kalau melihat sosok Gareng yang berdiri di depannya dengan pancaran aura yang sangat berbeda dari biasanya. Terlihat jauh lebih berwibawa meski tetap santai. Ada Mas Gareng. Gor, aku tahu kamu sekarang lagi patah hati, tapi jangan sampai patah hatimu itu menjadi penyakit hati. Kemana pula ini jawabnya? Gak usah dijawab. Hidup ini panjang, Gor. Akan ada banyak momen kita dihianati, bahkan oleh orang-orang terdekat kita. Maka dari itu,
Jangan pernah percaya 100% ke manusia. Sisakan ruang buat hati kamu ragu. Tapi Mas Gareng, aku... Gareng menepuk pundak Tigor perlahan. Aku tahu, kamu kecewa kan? Sakit hati kan? Tigor menunduk kemudian mengangguk. Iya Mas Gareng, kok dunia kayak nggak adil kali sama aku ini. Tiap kali ada cewek yang aku suka, ada aja halangannya. Kayak aku ini nggak ditakdirkan untuk punya pasangan Mas Gareng. Tigor, setiap makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan. Aku percaya Tuhan sedang mempersiapkan jodoh terbaik buat kamu. Tapi kapan Mas Gareng? Aku ini udah hampir 30 loh. Sabar ya Kor. Aku dulu juga sama kayak kamu. Bertanya-tanya, kapan aku bakal ketemu sama jodohku. Pas ketemu sama orang yang kau cinta banget, saingannya bukan manusia Kor. Maksudnya? Cewek yang aku suka bukan direbut sama cowok lain, tapi diambil sama Tuhan. Alamak Sang, maksudnya meninggal? Iya Kor, hampir 3 tahun lalu dia kecelakaan terus meninggal. Padahal saat itu posisinya kita sudah mau menikah. Alamak Sang, tragis juga nasibmu Mas Gareng. Maka dari itu, kamu gak usah putus asa. Siapa tahu Tuhan memang sedang mempersiapkan jodoh terbaik untuk kamu. Oke Mas Gareng, aku gak bakal sedih-sedih lagi. Siapa tahu memang Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baik buat aku. Gareng kemudian merentangkan telapak tangan kanannya. Di atas telapak tangannya mendadak muncul sepasang taring harimau berukuran besar berwarna putih gading, memancarkan pendaran cahaya kuning kemasan yang sangat tajam. Ini sepasang taring harimau lodaya. Dulu guruku yang memberikan ini buatku. Sekarang aku ingin memberikan taring ini buat kamu jadikan pegangan Kor. Taring macan? Buat apa ini di alam gaib? Aku mana bisa bertarung pakai taring begini Mas Gareng. Benda ini bakal ngikutin karakter jiwamu yang keras dan gesit. Coba kamu terima ini dulu, terus satukan jiwamu sama taring ini. Kamu bakal tahu gimana cara pakai taring ini Kor. Tigor menurut. Begitu telapak tangannya menyentuh sepasang taring harimau tersebut, sebuah sengatan energi hangat yang luar biasa kuat langsung mengalir masuk ke dalam sukmanya. Dan secara ajaib, begitu Tigor mengepalkan jemarinya, kedua taring besar itu meliuk, memipih, dan bertransformasi menjadi sepasang senjata karambit yang tajam, berbendar mengikuti gerakan tangannya. Lihat kan? Taring itu bukan taring biasa. Kamu bisa jadikan ini senjata. Tapi ingat Kor, kamu gak bisa cuma pakai senjata ini salah satu aja. Kamu harus pakai dua-duanya bareng. Kalau enggak, bakal ada efek sampingnya. Kerambit ini punya energi yang bertentangan. Ingat ya. Terima kasih banyak ini Mas Gareng. Gak akan ku sia-siakan pemberianmu ini. Betul. Sekarang sudah waktunya kamu pulang. Gareng menepuk pundak Tigor. Sebuah cahaya putih yang menyilaukan menghantam pandangan Tigor. Pemuda itu memejamkan matanya karena silau. Dan saat Tigor kembali membuka mata, pemuda itu sudah kembali ke dalam raganya. Bauer yang sedang berjongkok di samping kasur langsung tersentak mundur hingga terduduk di pojokan kasurnya sendiri. Dia terkejut bukan main melihat tubuh Tigor yang tiba-tiba kejang kecil lalu mendadak membuka mata dengan nafas terengah-engah persis seperti orang yang baru saja tenggelam. Astagfirullahaladzim, kaget banget gue Bang. Lu kenapa sih Bang mendadak melotot gitu? Kayak habis dikejar setan sekampung lu Bang. Tigor tidak langsung menjawab. Ia duduk bersila di atas kasurnya sembari memandangi kedua telapak tangannya sendiri yang masih terasa hangat. Sesaat kemudian, rasa pusing berat yang menghimpit kepalanya sejak siang tadi benar-benar hilang total. Matanya kini terasa segar benderang dan rasa kantuknya menguap entah kemana. Gak ada apa-apa Kur. Aku cuma mimpi aneh kali aku tadi. Tapi herannya langsung hilang semua rasa kantukku sekarang. Segar kali ku rasa badanku ini War. Samaan dong. Gue juga pas rebahan tadi mendadak melemerek, gak bisa tidur. Kedua pemuda itu saling pandang. Ada sedikit keanehan yang ia rasakan. Namun
Seiring dengan hilangnya rasa kantuk dan kembalinya kebugaran tubuh mereka, ada satu hal lagi yang mendadak bangkit, yaitu rasa lapar. Perut Bawor tiba-tiba berbunyi dengan sangat nyaring, memecah kesunyian di antara mereka. Akan bang, perutku jadi lapar lagi nih bang. Mumpung kita berdua nggak bisa tidur, gimana kalau kita sikat aja makanan dari Pak Haji? Mubazir kalau dianggurin sampai besok. Tigor menoleh ke arah rantang kecil di atas meja yang sejak tadi mengeluarkan aroma gurih yang menggoda iman. Perutnya yang siang tadi sama sekali tidak merasakan lapar, kini mendadak ikut berbunyi, menuntut untuk segera diisi. Bah, cocok kali itu, Wur. Bau semur jengkolnya itu memang sudah dari tadi manggil-manggil aku rupanya. Ayolah, kita sikat, Wur. Bawor dengan cekatan membuka rantang pemberian Haji Sabeni. Di tingkat pertama terdapat nasi putih, di tingkat kedua ada empal daging yang empuk, dan di tingkat paling bawah terisi penuh oleh semur jengkol dengan kuah coklat kental yang sangat pekat. Tanpa banyak komentar lagi, kedua sahabat itu langsung duduk lesehan di lantai kamar, menyantap makanan kiriman tersebut dengan sangat lahap. Setelah menghabiskan suapan terakhir semur jengkol dan empal daging buatan istri Haji Sabeni, Bawor dan Tigor kompak menyandarkan punggung mereka ke dinding kamar dengan perasaan yang luar biasa puas. Perut kenyang, mata segar, dan suasana hati mereka jauh lebih tenang dibandingkan siang tadi. Alamak, mantap kali memang masakan bininya Pak Haji ini. Langsung hilang semua lelakur. Bener banget bang, semur jengkolnya kagak ada lawan, legit bener. Nah, habis makan berat gini, paling enak ditutup pakai apa ya bang? Ya merokok lah kita. Mana rokokmu? Biar aku minta sebatang. Bawor langsung merogoh kantong celana pendeknya. Namun jemarinya hanya menyentuh korek gas saja. Ia kemudian bangkit, memeriksa kantong jaket serta tas kerja yang tergeletak di dekat loker baju. Setelah beberapa menit mengobrak-ngabrik barang bawaannya, wajah Bawor mendadak berubah kecut. Ia baru teringat sesuatu. Waduh bang, apa bener? Gue baru ingat bang, bungkus rokok gue sama punya lu kan tadi kita taruh di atas loker pas lagi buru-buru ganti baju kerja siang tadi. Kayaknya ketinggalan di loker restoran bintang laut bang. Ah, cemana pula bisa ditinggal? Masa iya, habis makan jengkol itu kita nggak merokok, Wur. Bisa asam kali mulutku ini sampai besok pagi, Wur. Tenang aja bang, gak usah panik. Jam segini di depan gang masih ada penyelamat hidup kita. Ayo kita keluar bentar, beli rokok di warung Madura depan gang. Tigor yang mulutnya sudah terlanjur asam tidak butuh waktu dua kali berpikir. Dia langsung menyambar kaos oblong bersih dan bangkit dari kasurnya. Ya udahlah, ayo cepat. Gak tahan kali aku, bisa gila aku kalau tidak merokok malam ini. Kedua pemuda itu melangkah keluar dari kamar kontrakan, mengunci pintu kayu dengan rapat, lalu naik motor matic milik mereka. Setelah mendapatkan 2 bungkus rokok dan 1 korek baru dari warung Madura di ujung jalan, Tigor langsung menyulut sebatang rokoknya dengan tidak sabar. Asap putih mengepul dari mulutnya. Saat motor matic mereka melaju pelan, kembali memasuki gang arah kontrakan di pos ronda dekat pertigaan jalan. Di sana tampak sekitar 4 orang warga, termasuk Kang Dadang dan Pak RT, sedang duduk berjaga sambil menyeduh kopi. Bang, melipir ke pos ronda sebentar yuk. Enak gue lihat Pak RT sama yang lain lagi pada ngeronda. Ayo Lur, pas sekali itu, sekalian kita nyari angin malam. Tigor memarkirkan motornya di samping pos ronda. Kehadiran 2 pemuda itu langsung disambut hangat oleh warga yang sedang berjaga. Lah, Bawor, Tigor, ayo sini mampir. Tumben lu berdua jam segini belum pada tidur. Katanya habis jalan jauh kemarin, tanya Dadang penasaran. Gak bisa tidur kita Kang, ini sekalian habis nyari rokok di depan. Ya kebetulan kalian berdua mampir ke sini. Saya memang mau mengingatkan kalian, terutama si Tigor tuh, yang kalau balik kerja suka kemalaman. Mulai besok-besok, kalau sudah lewat jam 11 malam lebih baik langsung masuk kontrakan. Jangan keluyuran di sekitaran sini ya.
ucap Pak RT dengan wajah serius. Tigor yang sedang menikmati rokoknya langsung mengernyitkan dahi, merasa heran dengan peringatan dari Pak RT yang tidak biasanya seserius itu. Bah, memangnya ada apa rupanya Pak RT? Apa ada komplotan maling atau begal yang lagi rawan masuk ke sini? Bukan maling. Kalau maling mah kita gebukin bareng-bareng kelar. Lah ini urusannya dunia persetanan. Lah udah 3 malam ini wilayah Tanah Merah kena teror kuntilanak. Mendengar kata kuntilanak, Bawor yang tadinya santai langsung menengok tajam ke arah Kang Dadang. Teror kuntilanak? Bagaimana Kang? Seriusan lo? Zaman begini di Jakarta masih ada begituan? Ya War, serius. Si Udin itu tukang nasi goreng 2 malam lalu dengar suara ketawa melengking di atas pohon kamboja dekat kuburan umum. Pas mau pulang jam 1 malam. Nah, yang paling parah itu tadi malam. Si Tatang Ronda, dia lihat langsung itu makhluk. Baju putih rambut panjang, lagi nangkring di atas tumpukan bata dekat proyek ujung gang. Sudah banyak warga yang dikasih lihat. Obrolan di pos ronda malam itu terasa semakin mencekam. Warga bergantian menceritakan detail bulu kuduk yang merinding akibat suara-suara aneh di kegelapan Tanah Merah. Namun di tengah-tengah asyiknya mendengarkan cerita misi tersebut, Tigor perlahan melirik ke arah jam tangan digitalnya yang sudah menunjukkan pukul 12 malam lewat sedikit. Wah, tengok jam dulu kau. Sudah tengah malam ini. Ayolah kita balik. Besok pagi-pagi sekali kita harus sudah di restoran lagi. Gak lucu kalau besok kita kesiangan dikira Pak Hendra kita malas-malasan karena habis jalan jauh. Oh ya, buset, bener banget bang. Udah jam 12 lewat. Gak berasa bener ya kalau lagi ngalor ngidul begini. Bawor kemudian mematikan sisa rokoknya di asbak bambu pos ronda, lalu bangkit berdiri diikuti oleh Tigor. Nah, Pak RT, Kang Dadang, kita berdua izin pamit dulu ke kontrakan duluan. Udah jam 12 pas nih. Besok kudu masuk si pagi di Bintang Laut. Oh iya, silakan Bawor Tigor, silakan. Memang sudah waktunya istirahat. Ingat pesan saya tadi ya. Langsung masuk ke kamar, kunci pintu yang benar, ucap Pak RT mengingatkan. Hati-hati di jalan. Kalau lihat yang putih-putih terbang, tancap gas saja langsung. Aman itu Kang Dadang. Permisi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Motor metik mereka perlahan bergerak meninggalkan pos ronda, kembali membelah kegelapan gang sempit menuju arah kontrakan. Sesampainya di kontrakan, Tigor dan Bawor langsung mengunci pintu rapat-rapat. Tanpa banyak babi bu lagi, kedua pemuda itu langsung merebahkan diri di atas kasur lipat masing-masing. Hanya dalam hitungan menit, keduanya pun terlelap ke dalam tidur yang sangat nyenyak. Dok, 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 dok. Sekitar pukul 2 dini hari, suara kedoran pintu yang luar biasa keras menghantam pintu kontrakan mereka. Suaranya begitu kasar dan beruntun seolah-olah ada orang yang sedang panik atau berniat mendobrak untuk masuk. Tigor dan Bawor langsung tersentak bangun. Jantung mereka berdegup kencang. Langsung waspada penuh dalam kegelapan kamar. Siapa itu? Kasar kali gedornya. Maling apa begal? Udah gak tahu ya bang. Pelan-pelan, ayo kita intip. Dengan langkah berhati-hati, keduanya mengendap-endap mendekati jendela depan yang tertutup gorden tipis. Bawor perlahan menyibak sedikit ujung gorden, sementara Tigor mengintip lewat celah kaca. Tidak ada apa-apa di luar sana. Belum sempat mereka mencerna apa yang terjadi, tiba-tiba terdengar suara saklar yang memutus aliran listrik. Lampu utama kontrakan mendadak mati total. Suara lengkingan tawa itu tidak terdengar dari jauh, melainkan tepat di dalam ruangan, tepat di sudut kamar dekat meja tempat rantang Haji Sabeni berada. Tigor dan Bawor membalikkan badan dengan cepat. Di kegelapan muncul sesosok makhluk berambut panjang gimpal yang menjuntai hingga menyentuh lantai. Wajahnya tertutup rambut, namun sepasang mata merah darahnya menyala terang menatap tajam ke arah mereka. Gaun putihnya yang koyak tampak kotor oleh tanah dan bercak darah.
kuntilanak itu melayang beberapa sentimeter di atas lantai. Tigor langsung memasang kuda-kuda. Namun sebelum Tigor melangkah maju, Bawor mendadak mematung. Bata Bawor melebar dengan pandangan kosong. Bawor masuk ke dalam pusaran lini masa-masa lalu makhluk tersebut. Secara magis, Bawor seperti dipaksa melihat sebuah kilasan memori yang sangat menyayat hati. Dalam penglihatan batin Bawor, dia melihat sosok wanita muda yang sama saat masih menjadi manusia. Wanita itu sedang menangis histeris di sebuah ruangan. Kondisinya hamil besar, memegangi perut yang buncit dengan penuh rasa takut. Di depannya berdiri sesosok orang tua yang tak lain adalah mertuanya sendiri, sedang memegang kayu besar dengan wajah penuh amarah dan kebencian. Bawor melihat dengan jelas bagaimana wanita hamil itu disiksa dengan kejam tanpa ampun, dipukuli dan dikurung di kamar gelap tanpa diberi makan, hingga akhirnya ia mengembuskan nafas terakhirnya dalam kondisi menanggung dendam kesumat yang luar biasa hebat bersama janin di dalam kandungannya. Seketika pusaran memori itu terputus. Kesadaran Bawor kembali ke kamar kontrakan. Air mata tanpa sadar menetes di pipi pemuda itu. Melihat Bawor mematung dengan air mata yang menetes di pipinya, Tigor yang sudah dalam posisi siap bertempur menjadi bingung sekaligus khawatir. Tatapan mata Bawor kosong, sementara kuntilanak di depan mereka masih terus mengeluarkan suara lengkingan tawa menyayat hati. "Wur, kenapa kau, Wur? Malah nangis kau. Ada apa, Wur? Jangan bikin aku takut, Wur." Pemuda itu mengerjapkan mata, lalu mengusap air mata dengan cepat. Dia menatap sosok kuntilanak di sudut kamar. "Bang, kuntilanak ini gak niat jahat sama kita, Bang. Gue baru aja ngeliat masa lalunya, Bang." "Kemana, Wur? Cerita dulu lah kau yang jelas." "Bang, dia ini dulunya manusia, Bang. Meninggal tragis bener. Pas lagi hamil tua, dia disiksa, Bang. Dipukulin, terus dikurung di kamar gelap tanpa dikasih makan sama mertuanya sendiri sampai tewas. Makanya arwahnya penasaran dan nanggung dendam kesumat kayak begini." Belum sempat Bawor menyelesaikan seluruh ceritanya tentang kekejaman yang dialami wanita itu, tiba-tiba dari arah luar kontrakan terdengar suara keramaian yang sangat riuh, suara derap langkah kaki yang terburu-buru. "Bah, ada apa lagi di luar itu? Ramai kali, Wur." "Ayo, Bang, kita keluar. Kayaknya ada kejadian gede di depan." Tigor dan Bawor segera membuka pintu kontrakan dan berlari menuju sumber keramaian di ujung gang dekat pekarangan kosong yang tadi sempat diceritakan warga pos ronda. Di sana, lampu-lampu senter milik warga tampak menyorot ke satu titik. Pak RT, Kang Dadang, dan belasan warga lainnya sudah berkumpul membentuk kerumunan besar. Bawor menyeruak. Di antara kerumunan, Bawor dan Tigor terkejut kala melihat sosok wanita tua, Mak Siti, salah satu warga senior di wilayah tersebut, sedang terduduk lemas di atas tanah. Pakaian dasar yang dikenakannya tampak kotor oleh debu dan rambutnya yang sudah memutih tampak acak-acakan. "Ampun, maafin ibu, jangan ganggu ibu lagi. Ibu minta ampun." Mak Siti menangis sejadi-jadinya. Tubuhnya bergetar hebat seperti orang yang kehilangan akal sehatnya. Dia terus memohon maaf kepada ruang kosong di depannya, membuat Pak RT dan warga lainnya saling pandang dengan wajah penuh kengerian dan kebingungan. Bawor yang melihat reaksi histeris Mak Siti langsung teringat akan wajah mertua kejam yang ada di dalam penglihatan batinnya beberapa menit yang lalu. Bawor berdiri mematung di antara kerumunan warga, memandangi Mak Siti yang masih histeris dengan perasaan yang berkecamuk. Di satu sisi, batinnya dirundung amarah setelah melihat kekejaman wanita tua itu di masa lalu.
Namun di sisi lain, melihat Mak Siti yang kini tampak begitu ringkih dan menderita karena siksaan batin, rasa kemanusiaan Bawor membuatnya bimbang. Dia bingung harus melangkah maju atau membiarkan hukum alam bekerja. Di tengah kebimbangan itu, sebuah tepukan mendarat di pundak Bawor. Haji Sabeni muncul dari belakang kerumunan dengan wajah yang sangat serius namun dipenuhi guratan cemas. "War, gua tahu lu punya kelebihan yang kagak dipunya sama orang lain di mari. Lu tolongin sama Siti. Gimana juga dia warga kita. Nah, kalau dibiarin aja begitu, gua takutnya lama-lama dia gimoper." "Iya Pak Haji, insya Allah biar saya coba cari jalan tengahnya." Haji Sabeni segera menenangkan warga dan meminta bantuan beberapa orang untuk membopong Mak Siti kembali ke rumahnya yang berada tak jauh dari situ. Suasana rumah Mak Siti begitu sepi. Yusuf anaknya kebetulan sedang dinas malam di luar kota. Atas arahan Haji Sabeni, Mak Siti pun dibaringkan di dalam kamarnya yang remang-remang. Warga diminta menunggu di luar demi ketenangan proses penyembuhan. Di dalam kamar kini hanya menyisakan Mak Siti, Bawor dan Tigor. Bawor memejamkan matanya, menarik nafas dalam-dalam. Dia meletakkan dua jarinya di dahi Mak Siti yang sedang menangis. Lalu Bawor menarik sukma wanita tua itu. Bersamaan dengan itu, Bawor dan Tigor melepaskan kesadaran. Mereka bertiga merogoh sukma, melesat masuk ke dalam alam gaib. Dalam sekejap, hamparan kamar tidur itu lenyap, berganti dengan sebuah pelataran kosong berselimut kabut putih tipis. Sukma Mak Siti kini berdiri dengan wujud lebih muda, namun tubuhnya langsung bergetar hebat saat sesosok wanita dengan gaun putih bersih muncul dari balik kabut. Ya, itu adalah jiwa Anissa, menantunya yang meninggal dalam keadaan hamil tua. Wajah Anissa tidak lagi menyeramkan seperti kuntilanak yang meneror kontrakan tadi. Wajahnya kini tampak cantik namun memancarkan kesedihan yang amat mendalam. "Anissa, ampuni mana. Maafkan ibu, aku salah. Tolong jangan siksa Anissa. Ibu kesiksa setiap malam." Anissa menatap mertuanya dengan pandangan yang kosong. Suaranya terdengar menggema, bergetar, menembus dada siapapun yang mendengar. "Kenapa Bu? Kenapa ibu begitu kejam? Kenapa ibu begitu kejam sama saya dulu? Apa salah saya? Saya melayani Yusuf dengan tulus. Saya sedang mengandung cucu ibu. Tapi kenapa ibu tega mukulin saya dan mengurung saya sampai saya mati kelaparan di dalam kamar itu, Bu?" Tigor yang menyaksikan itu dari balik punggung Bawor hanya bisa mengelus dada. Ia ikut merasakan kepedihan luar biasa. Mak Siti terus memukul-mukul tanah. Dadanya kembang kempis menahan beban dosa yang selama bertahun-tahun ia sembunyikan dari anaknya Yusuf. "Ibu cemburu Anissa. Ibu hilaf. Setiap kali melihat Yusuf memperlakukanmu dengan sangat baik, lemah lembut dan penuh kasih sayang. Hati ibu sakit. Ibu gak terima. Cemburu. Ibu cemburu sama Yusuf, baik sama istrinya sendiri. Logika apa itu, Bu? Karena dulu ayah Yusuf sangat kejam. Setiap hari ibu disiksa, dipukulin sampai babak belur dan tidak pernah dihargai sebagai manusia. Ibu benci melihat kamu mendapatkan kebahagiaan dan kasih sayang dari suami yang tidak pernah ibu rasakan seumur hidup. Ibu merasa dunia ini tidak adil. Makanya ibu melampiaskan semua rasa sakit hati masa lalu padamu." Mendengar pengakuan jujur yang begitu kelam, suasana di alam gaib mendadak hening seketika. Mendengar pengakuan jujur dari Mak Siti yang penuh dengan kepedihan masa lalu, jiwa Anissa terdiam cukup lama. Tatapan matanya yang tadinya penuh dengan dendam perlahan melunak saat melihat mertuanya bersimpuh hancur oleh rasa bersalah dan trauma masa lalunya. Jadi, karena itu, ibu tega melampiaskannya kepada saya dan anak dalam kandungan saya. Sungguh, apa yang ibu rasakan dulu adalah kebiadaban. Tapi mengubah diri ibu menjadi pelaku yang sama kejamnya, itu sama sekali tidak membenarkan penderitaan yang saya tanggung. Mak Siti
makin menunduk dalam. Tangisnya kini tanpa suara, pasrah jika Anissa memilih untuk mencabik-cabik jiwanya malam ini sebagai balas dendam. Namun Anissa justru melangkah mendekat. Dia mengulurkan tangan, menyentuh pundak Mas Siti dengan sangat lembut. Tapi saya tidak mau mengikat diri saya dalam lingkaran setan kebencian ini lagi, Bu. Dendam ini hanya akan menahan saya di kegelapan. Demi kedamaian jiwa saya dan demi anak saya, malam ini saya memilih untuk memaafkan Ibu. Lepaskan semuanya, Bu. Bertobatlah. Begitu kata maaf terucap dari bibir Anissa, sebuah keajaiban terjadi di alam gaib. Gaun putihnya yang tadinya kotor dan robek mendadak berubah menjadi gaun sulaman putih yang sangat bersih dan memancarkan pendaran cahaya kemasan yang sangat terang. Aura hitam pekat yang selama ini menyelimutinya runtuh seketika. Jiwa Anissa tersenyum tulus ke arah Bawor dan Tigor sebagai tanda terima kasih karena telah menjembatani perdamaian ini. Perlahan tapi pasti, tubuh Anissa mulai melarut bersama pendaran cahaya tersebut, melesat naik ke atas menuju tempat peristirahatan yang sesungguhnya di sisi yang maha kuasa. Tugas kita udah kelar, Bang. Ayo kita balik sebelum fajar. Dalam sekejap, kesadaran Sukma, Bawor, Tigor, dan Mas Siti ditarik kembali, melesat masuk kembali ke raga kasar mereka masing-masing yang berada di dalam kamar tidur rumah Mas Siti. Mas Siti langsung terbangun di atas kasurnya dengan nafas tersengal, namun raut wajahnya kini jauh lebih tenang. Di saat yang sama, Bawor dan Tigor membuka mata mereka secara bersamaan. Mendengar ada pergerakan dan helaan nafas dari dalam kamar, pintu depan langsung terbuka dengan terburu-buru. Haji Sabeni memimpin di depan, disusul oleh Pak RT dan Kang Dadang yang sejak tadi menunggu dengan cemas di luar ruangan. "War, bagaimana, War? Udah aman belum?" tanya Haji Sabeni penasaran. "Iya, bagaimana ceritanya? Mas Siti sudah bisa tenang begitu? Makhluk gaibnya sudah kamu usir, ya, War?" Tigor pelan bangkit dari posisi bersilanya, sementara Bawor hanya tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya pelan ke arah Pak Haji Sabeni dan Pak RT. Sesuai dengan yang diajarkan Lik Semar, aib keluarga dan masa lalu kelam seseorang yang terbongkar di alam gaib haram hukumnya untuk diumbar ke dunia nyata. Gak ada apa-apa kok, Pak Haji, Pak RT. Sekarang semuanya udah selesai dan aman. Mak Siti udah bisa istirahat tenang. Mending biarin aja dia tidur dulu sampai besok pagi. Betul itu Pak RT. Urusannya sudah beres total. Kami berdua izin pamit dulu, balik ke kontrakan. Soalnya kami harus masuk si pagi nanti di restoran. Sejak malam itu, suasana di wilayah Tanah Merah memang kembali kondusif. Tidak ada lagi suara lengkingan tawa di atas pohon Kamboja. Tidak ada lagi aroma anyir yang meneror warga saat ronda malam. Namun, hukum tabur tuai di dunia nyata tetap berjalan dengan cara sendiri. Meskipun Anissa sudah memberi maaf yang tulus, raga Mas Siti tampaknya sudah tak mampu lagi menahan beban akumulasi rasa bersalah dan trauma masa lalu yang terbongkar malam itu. Setelah kejadian tersebut, kondisi kesehatan Mak Siti mendadak merosot drastis. Wanita tua yang tadinya masih sering terlihat berjalan di sekitar gang itu kini hanya bisa terbaring lemah di atas ranjang. "Bang, lu ngerasa nggak, Bang? Sejak malam itu aura kehidupan Mak Siti kayak meredup banget." "Ya jelas lah, Wur. Sukmanya itu kemarin kan udah hancur lebur mengakui dosa besarnya. Istilahnya batinnya sudah pasrah. Makanya Fisya ikut menyerah. Kita doakan sajalah yang terbaik buat dia." Yusuf, anak Mas Siti, bahkan sampai mengambil cuti panjang untuk merawat ibunya yang terus-menerus sakit-sakitan tanpa ada diagnosis medis yang jelas. Dokter hanya mengatakan bahwa Mas Siti mengalami penurunan fungsi organ akibat faktor usia dan tingkat stres yang ekstrim. Setiap malam, Mak Siti tak lagi berteriak ketakutan, melainkan
hanya berzikir lirih dengan air mata yang terus mengalir membasahi bantal seolah menghabiskan sisa hidupnya untuk benar-benar bertobat. Tepat 1 bulan setelah malam itu, bendera putih akhirnya terkibar di depan gang Tanah Merah. Mak Siti mengembuskan nafas terakhirnya dengan tenang di pangkuan Yusuf saat azan subuh berkumandang. Bauer dan Tigor ikut mengantarkan jenazah Mak Siti hingga ke tempat peristirahatan terakhirnya di pemakaman umum. Saat Tanah Merah mulai memadati liang lahat, Bauer menatap gundukan tanah baru itu dengan hela napas panjang. Sudah beres semuanya, Bor. Hutang nyawa sudah dibayar, maaf. Dan pelakunya sudah pulang ke Pangkuntuan. Ayolah kita balik. Pak Haji Sabeni sudah nungguin di depan. Bauer mengangguk pelan. Mereka berdua melangkah meninggalkan area pemakaman. Selesai. Luar biasa. Keren kan? Tigor dapat langsung nih senjata gaibnya dari Mas Gareng. Waduh, bentuknya itu kalau dalam pertama ketika dikasih tuh taring harimau. Nah, ketika sudah dipegang oleh Tigor, ini berbentuk seperti karambit. Karambit itu jadi kerambit atau karambit senjata dari tanah Sumatera kalau nggak salah ya teman-teman ya. Itu bentuknya melengkung gitu kecil dan biasanya 2 tuh dipakainya tuh. Nah itu kalau sedikit gambaran mirip seperti yang dipakai sama di film The Raid tuh, yang musuhnya Iko Uwais tuh ada yang pakai tuh senjata 2 karambit gitu ya. Wah ini bakalan seru banget nih. Saya pikir di episode kali ini bakalan langsung digunain tuh sama Bang Tigor buat menghadapi sosok kuntilanak itu, tapi ternyata enggak teman-teman. Ternyata sosok kuntilanak ini menampakkan dirinya di depan Bauer dan Tigor untuk kayak flashback ke masa lalu, biar dia tahu nih, mungkin ya dia berasa ya bahwa di kampung Tanah Merah itu ada orang yang punya kemampuan khusus yaitu Bauer dan Tigor, makanya dia datang ke situ biar mereka tahu bahwasanya dia kehadirannya hanya ingin menuntut keadilan atau balas dendam. Nah, yang lebih mengharukannya lagi di endingnya, sosok kuntilanak yang ternyata adalah Anissa ini akhirnya memberikan maaf. Waduh, ini sebuah kata yang sulit diucapkan ya apabila hati sudah diselimuti dendam. Tapi luar biasanya di sini Anissa akhirnya mengeluarkan kata maaf itu untuk mertuanya atau mantan mertuanya yaitu Mak Siti. Nah di sini setelah memberikan maaf, Anissa akhirnya bisa berpulang dengan tenang. Tapi yaitu teman-teman, hukum sebab akibat akan bekerja. Setelah kejadian itu Mak Siti akhirnya terbaring lemah tak berdaya di atas ranjang saja sakit-sakitan. Tapi di sini poin pentingnya adalah Mak Siti sudah sadar akan kesalahannya, bertobat dan selalu berzikir, selalu beribadah walaupun sudah terbujur kaku di atas ranjang. Luar biasa kisahnya. Nirmala, terima kasih. Keren pakai banget kali ini, penuh haru ya. Dan mari teman-teman kita ambil hikmah baiknya saja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat teman-teman semoga semuanya terhibur ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa klik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.